Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan membuka blokir media sosial, tapi ia tetap bersama orang ketiga, ya. Banyak nih yang mengalami hal seperti ini, ya. Perpisahan, mantan kemudian memblokir media sosial kita, memblokir nomor telepon kita. Beberapa waktu berlalu, kemudian dia membuka blokir media sosial itu. Tapi dia tetap bersama orang ketiga atau tetap bersama dengan pasangan barunya. Sesungguhnya apa maksud dari mantan membuka blokir media sosial itu? Tentu wajar dan manusiawi jika kita berdebar-debar, kita deg-degan, kita penuh harapan saat mantan membuka blokir media sosial kita, ya. Tetapi kok dia tetap bersama orang ketiga? Setiap hari postingannya selalu bersama orang ketiga. Tetap saja pamer kemesraan dengan orang ketiga atau dengan pasangan barunya. Nah, jadi ya, membuka blokir media sosial itu sesuatu yang sangat penting untuk kita, ya, di zaman media sosial ini. Media sosial itu penuh makna karena hampir semua orang yang berpisah di zaman ini memblokir media sosial mantannya. Hampir semua, ada yang tidak, tapi hampir semua, ya. Dan hampir semua orang yang akan kembali kepada mantannya membuka blokir media sosial itu tadi. Nah, sehingga salah satu hal yang terpenting yang paling ditunggu-tunggu orang yang masih cinta kepada mantannya, ya, adalah menunggu kapan waktunya mantan membuka blokir media sosial kita. Apakah mantan akan kembali ataukah membuka blokir media sosial itu justru untuk memamerkan pasangan barunya kepada kita? Semuanya bisa kita lihat kan dari postingan-postingan mantan. Nah, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, ya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis, ya. Nah, jadi ada banyak kemungkinan. Yang pertama, mantan membuka blokir media sosial memang karena ingin kembali kepada kita. Ada ciri-cirinya. Ada tanda-tandanya yang bisa kita lihat dari postingannya. Mantan setelah membuka blokir media sosial itu sama sekali tidak pernah posting kebersamaannya dengan orang ketiga atau tidak pernah memperkenalkan pasangan barunya melalui media sosial tadi. Artinya, mantan masih sendiri. Kalau posting sesuatu, ya sendiri saja. Tidak ada orang lain. Nah, itu tanda yang cukup kuat jika mantan membuka blokir media sosial untuk tujuan kembali kepada kita. Tapi ada satu lagi, dia buka blokir media sosialnya dan kemudian kita chattingnya. Misal WhatsApp, kita chatting dan dia merespon chatting kita tadi, ya. Atau kalau misalnya media sosialnya seperti Instagram, ya, walaupun dia private tuh IG-nya, kan kita kalau mau jadi follower harus mengajukan permohonan
ya untuk menjadi follower, dan dia confirm, dia terima permintaan kita untuk menjadi followernya, ya. Kemudian kita DM, ya, direct message, ya, atau eh, kita kirim pesan, ya, kita chatting lah ke IG-nya dan dia merespon itu. Nah, itu tanda yang lebih kuat lagi jika mantan membuka blokir media sosial memang untuk kembali kepada kita. Itu ciri-cirinya. Sekarang mantan membuka media sosialnya, tetapi bukan untuk kembali kepada kita. Ya, tetapi dia ingin mempertontonkan, ingin memperlihatkan bahwa dia punya pasangan baru. Intinya mantan pengen pamer lah, begitu ya. Itu juga bisa kita lihat ciri-cirinya melalui postingan-postingannya tadi. Selalu pamer kemesraan bersama pasangan barunya, ya. Selalu setiap hari berkali-kali selalu menampilkan segala hal yang berkaitan dengan pasangan barunya atau dengan orang ketiga, ya. Kalau kita coba chatting, mungkin dibaca tapi tidak direspon. Kalau kita mengajukan untuk jadi follower di Instagramnya, ya, mungkin dia confirm, tapi kalau kita chatting juga tetap tidak direspon oleh mantannya. Jadi kenapa dia confirm, ya? Karena dia pengen memamerkan pasangan barunya kepada kita. Itu saja tujuannya, ya. Nah, karena itu memang kita boleh berharap, ya, saat mantan mulai membuka blokir media sosialnya. Tapi kita juga harus lihat-lihat dulu apa yang mantan posting. Karena apapun yang dia posting itu adalah isi hatinya, isi pikirannya, ya. Sehingga kita juga bisa menentukan apa yang harus kita lakukan. Kalau kemudian mantan ini isi postingannya terus memamerkan pasangan barunya dan kita berusaha untuk mendekati dia, sepertinya tidak akan lama, ya, setelah dia merasa kita sudah tahu tuh bahwa dia sudah punya pasangan baru dan kita berusaha untuk mendekati dia, maka media sosial kita akan dia blokir kembali, ya. Tapi kalau seperti yang pertama tadi, dua ciri, ketika mantan membuka blokir media sosialnya untuk kembali kepada kita, tidak ada orang ketiga, tidak ada pasangan baru, dan uh, dia merespon chatting dari kita, kita dekati kembali, maka harapan untuk bisa bersama lagi tentu sangat terbuka. Nah, jadi itu ya. Jadi kita bisa melihat berdasarkan postingannya ketika mantan membuka blokir media sosialnya dan kita menentukan apa yang akan kita lakukan. Apakah kita akan menjauh saja, ya, ataukah memang ini waktunya kita untuk mendekat kembali kepada dia. Nah, jadi kalaupun sekarang mantan bersama orang ketiga, nah, selalu yang jadi pertanyaan kan, kita masih mencintai dia, tapi dia malah memamerkan pasangan barunya. Kalau kita menginginkan untuk dia, kuncinya apa? Kuncinya adalah meningkatkan doa-doa kita, memperbanyak doa-doa kita agar dia mendapatkan hidayah untuk kembali bersama kita lagi. Agar kalau perceraian itu, ya, dia mendapatkan hidayah untuk kembali kepada suami atau istrinya atau keluarganya. Kalau perpisahan itu sebelum menikah, dia mendapatkan hidayah untuk menikah dengan kita. Karena itu berdoa. Karena doa, kalaupun kita ditakdirkan tidak berjodoh dengan mantan, bisa merubah jalan hidup kita dari tidak berjodoh menjadi berjodoh. La yaruddul qodo'a illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Karena itu teruslah berdoa. Selama kita masih mau terus berdoa,
insya Allah mantan akan menjadi jodoh kita lagi. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.